kita ini ya, akan jadi lebih baik kalau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya orang bilang dalamin agama alias hijrah, alhamdulillah aku dikasih hidayah atau aku mencari hidayah diberikan sama Allah sehingga ingat sama siapa yang menciptakan kita, kepada siapa kembali, kepada siapa kita bertanggung jawab. Jadi akhirnya dan ketika hijrah itu ya Mbak, ini harus tahu nih, ketika kita hijrah dan benar, kita itu diberikan kepekaan. Kita peka terhadap apa itu kebesaran Allah. Jadi rasa bersyukur, sabar, ikhlas, saat usaha inilah yang saat diuji. Jadi ya ternyata apapun di dunia ini yang kita kerjakan, kalau kita jalan di jalannya Allah, tujuannya untuk Allah, tujuannya ibadah, karena semua akan dihisap, rasa nyaman. Karena apa ya? Aku nggak bohongin orang, terus ya hasilnya kalau ada itu kenapa nggak kita bersedekah, menolong orang lain, dan juga tempat ini menjadi tempat silaturahim dengan orang lain, jadi orang ketemu. Jadi banyak hal yang bisa dipetik dalam hal ini. Ya soal hijrah sebenarnya adalah hubungan aku sama yang di atas. Ya tapi aku berusaha menjalankan dua-duanya karena bagaimanapun menurut aku menjadi orang yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat. Karena kita ini ya, akan jadi lebih baik kalau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi alhamdulillah ya insya Allah usaha ini menjadi jalan ibadah kita juga. Karena salah satu sunnah Rasul itu adalah usaha itu dagang. Ya ini dia. Kalau ngomong soal persaingan, menjaga supaya tetap disukai orang, pertama yang harus kita ketahui, produk. Kuliner ini kan produk makanan, kita harus apa ya? Harus pertahankan produk ini bagaimana caranya konsisten dengan rasa. Jadi rasanya itu jangan berubah-ubah. Aku rasa kalau yang brand besar tuh semuanya sudah oke tuh rasanya, udah racikannya dimanapun. Nah kita ini membuka baru aja harus yakin benar bisa nggak kalau aku buka baru produkku ini rasanya sama semua. Nah kemudian setelah rasanya sama, kemudian jangan serakah. Merasa ini rame, orang suka, main naikin harga seenaknya aja. Atau mau buka cabang di mana-mana seolah-olah produknya bagus. Sabar aja. Yang di sini satu benar-benar settle nggak? Tidak ada halangan nggak? Jadi banyak juga orang bilang udah berapa cabang? Dia bilang baru satu. Kenapa enggak? Aku anggap mungkin di sini belum sanggup kita buka cabang yang lain. Mungkin kita lagi develop apa yang penting kalau kita bisa buka cabang ya dengan sistem dan manajemen. Kemudian satu hal kita nggak boleh sombong. Ini banyak mungkin makanan Aceh berserak di mana-mana ada di Jakarta ini. Tapi ya alhamdulillah tempat kita ini mungkin yang baik tempatnya yang bagus. Jadi sehingga orang datang. Kalau kita buka tempat yang baru, belum tentu rame. Nah kemudian satu lagi, di sini kita nggak menutup kemungkinan bahwa yang namanya promosi itu penting. Jadi sekarang kan zamannya digital konten ya, kita juga main itu juga gitu. Jadi kita coba untuk promosi dengan IG, dengan digital marketing segala macam. Mungkin dengan salah satu konten YouTube ini juga bisa membantu menaikkan penjualan dari Kopi Tarik Edi.
Jadi jangan menolak ketika orang bilang kita mau liput dong, kita mau review makanan. Ya alhamdulillah berarti orang itu tertarik sama produk kita. Itu harus kita aminin gitu. Untuk menu-menu, sebenarnya ini menu makanan Aceh. Karena aku ini orang Aceh, jadi lebih menguasai makanan Aceh. Edwin itu lahir di Aceh sampai tamat SMA. Jadi panjang dong ya. Setelah SMA kuliah di Jakarta di IKJ. Nah untuk makanan Aceh ini yang terkenal itu adalah mie Aceh. Dulu sih jarang. Jadi bagaimana mie Aceh ini menurut Edwin bisa bersanding dengan kayak kita lihat sate Padang di mana-mana. Atau malah kita pengen kayak soto Betawi yang bisa masuk di mall, diterima orang, dan orang mau makan di sana. Jadi mie Acehku ini plus kopinya yang luar biasa bisa masuk ke tempat-tempat yang ibaratnya kelas warungan bisa masuk ke tempat yang mall begitu. Jadi makanannya itu selain mie Aceh, nasi goreng, ada sop iga, ya sop sumsum, kemudian ada kopinya luar biasa, makanan teh tarik, ada timun. Jadi kenapa bisa rame di sini? Karena menu kita lumayan banyak makanannya. Bisa yang santai, cuman cemilan, bisa yang berat, plus ngopi. Kopi tarik Edwin. Sebenarnya namanya janggal sih, biasa kan teh tarik kan. Tapi di sini memang kopi kita kopi tradisional, ditarik, narik kopinya, dan itu dengan alat-alat tradisional gitu. Jadi benar-benar dibikinnya secara tradisional. Kopi tarik kok dalamnya makanannya banyak. Ini kunci sebenarnya. Orang biasanya kalau ke warung kopi atau ke coffee shop, kerennya, orang ngopi makannya paling croissant atau donat atau kue-kue kecil. Tapi kalau misalnya orang mampir ke kopi tarik Edwin, dia ngopi plus makanannya banyak sampai bingung milihnya dan semua kenyang. Happy nggak? Happy. Yang happy gue kayaknya. Tapi nggak apa-apa, menularkan kebahagiaan itu harus. Karena cara-cara gue waktu gue nge-MC adalah menularkan rasa happy kepada penonton. Jadi sebelum mereka happy, kita happy dulu. Bagaimana? Ayo semuanya, seneng dong, happy. Sedangkan MC-nya, pembawa acaranya lagi bete. Jadi kita happy dulu, baru rasa happy itu kita tularkan kepada orang lain. Manusia itu diberi sifat yang nggak pernah puas. Tapi nggak pernah puas itu bisa kita redam dengan rasa bersyukur.